Mana belum datang? Apa kabar? Tanya aja ya. Dia maju di video. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya. Semangat. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan Dr. Agus lagi nih. Alhamdulillah. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua Ustaz. Ya. Amin. Terima kasih juga sudah disempatkan waktunya. Dan sepertinya tema hari ini sangat penting ini. Bagaimana menjadi ayah dan suami yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala yang kita muliakan, kita hormati Pak Ferdi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islamnya, Allah berikan istiqomah, dan Allah bahagiakan beliau dan keluarga di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang juga saya muliakan para hadirin semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti dulu pembawa acara salah satu kuis terkenal di Indonesia, beliau mengatakan bertemu tidak jemu, berpisah jangan gelisah. Ya, kalau ada yang masih ingat Chris Biantoro yang membawa acara dulu kuis, ya. Bertemu tidak jemu dan berpisah jangan gelisah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan hidup. Coba kalau kita meninggal semua impian jadi buyar. Minggu lalu saya baru pulang dari Garut, jumpa dengan seorang adik kelas yang sekarang punya markaz Quran di Garut. Beliau cerita tadinya dengan istrinya teh mimpi beli tanah di Garut buat nanti kalau masa tua pengen itu kayak semacam villa. Bawahnya udah dibikin kolam, ada untuk berenang, ada kolam ikannya. Tapi maut tidak dapat ditolak. Apa yang terjadi pada saat COVID, beliau positif COVID, ya. Sampai istrinya yang minta beliau untuk dirawat karena saturasinya sudah di bawah 90. Tapi apa yang terjadi, beliau dibawa waktu itu lagi susahnya. Beliau akhirnya dapat di salah satu rumah sakit di Bekasi. Dapat 2 hari, ternyata dapat WA dari ketua RT, istri beliau ngedrop. Dan ternyata hanya seling 1 hari, istrinya kemudian meninggal dunia, ya. Itulah yang kata beliau bahwa betul-betul maut itu sebagai hazimil ladzat. Maut itu adalah sebagai
penghancur dari semua kelezatan. Mimpi-mimpi yang tadinya mau begini-begini buyar semuanya. Dan akhirnya tanah, balong, kolam yang rencananya untuk masa tua akhirnya sesuai dengan wasiat dan juga keinginan istrinya diwakafkan dan menjadi markaz Al-Quran di sana. Jadi kita masih diberikan kesempatan hidup, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sehat. Dengan sehat ini kita bisa merasakan nikmat Allah yang lainnya. Kita bisa merasakan makanan, ada yang asin, ada yang manis. Ini kalau cireng rasanya begini, kalau cilok rasanya begini. Semua yang berkaitan dengan aci welah ya, bakso aci dan lain sebagainya ya. Ini terasa beda-bedanya. Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat bisa bekerja ya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah. Sekarang ini begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan karena memang semuanya sedang susah. Apalagi pekerjaan kita mendukung kita, selain bekerja kita juga diingatkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sebelum saya lanjutkan kajian pada pagi hari ini, kita sepakat tidak ada kata yang pantas kita lantunkan melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi hari ini, tahu temanya? Menjadi suami dan ayah yang baik. Menjadi suami dan ayah yang baik. Ada dua hal sebelum kita bahas tentang tema ini. Yang pertama adalah bahwa Indonesia ini, terutama kita lah khususnya, nggak usah bicara secara luas. Ketika kita menikah, tidak ada yang sekolah dulu untuk menjadi suami atau menjadi ayah. Betul? Ada yang sekolah? Termasuk saya juga nggak masuk sekolah untuk jadi suami dan ayah. Negara tetangga, negara jiran Malaysia, di antara satu langkah lebih maju dari kita, ketika seorang pemuda datang ke KUA untuk minta didaftarkan menikah, maka mereka nggak akan mendaftarkan kecuali laki-laki tersebut melampirkan apa yang mereka sebut dengan sijil kursus perkahwinan. Kalau bahasa kita adalah sertifikat lulus kursus pernikahan. Ya. Di kita kan nggak ada kursus perkawinan itu. Baru saya lihat beberapa ketika kemudian sudah banyak digaungkan ini, banyak yang kemudian kursus perkawinan. Bagus, itu menjadi satu hal yang positif. Intinya adalah bahwa kita menjadi ayah atau menjadi suami rata-rata otodidak, termasuk saya, Pak Ferdi dan yang ada di sini. Ya. Kadang kita bersikap gini, tahu-tahu mentok, waduh, ternyata nggak cocok begini, rubah lagi. Atau ngobrol dengan orang, wah kayaknya saya mesti begini, rubah lagi dan lain sebagainya. Otodidak. Ya. Dan banyak yang kemudian bagaimana ngebayangin dulu kita dibesarkan seperti itu oleh orang tua kita. Ini poin yang pertama, yaitu banyak, bahkan saya kira semua yang hadir ini itu menjadi suami atau menjadi ayah tanpa melalui pendidikan. Ya. Makanya penting materi ini. Poin yang kedua adalah bahwa, ini alhamdulillah ibu-ibunya hanya 3, tapi ini direkam. Materi ini bukan untuk kemudian menjadi daftar list untuk menuntut suami. Ya. Jadi jangan disalahgunakan. Ilmu itu asalnya baik, tapi jangan sampai kemudian pas sudah tahu langsung, tuh ayah, kata Dr. Agus, 1, 2, 3, wah menit gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadi bahan, betul nggak? Ya, ini mah sama-sama memperbaiki diri, karena kalaulah nanti ada episode berikutnya, pasti judulnya bagaimana yang menjadi istri dan ibu yang baik, gitu. Dulu guru saya bilang, rumah tangga mah jangan kayak pasar, tahu pasar? Tawar-menawar dan gak mau kalah. Banyak rumah tangga yang kayak pasar, gak mau kalah. Papa jemput anak, mama kan tadi udah nganter, habis itu nyuci, gak mau kalah. Ya.
Ya. Dan selalu tawar-menawar. Ya. Suaminya pulang capek, ngurus sendiri, mama juga capek, nggak ada yang ngurutin. Tawar-menawar, nggak mau kalah. Ya. Yang bagus itu rumah tangga kayak di masjid, fastabiqul khairat. Ya. Bagaimana rumah tangga yang kemudian kalau kata orang Sunda mah hideng, ya, ngerti sendiri. Ketika melihat suami ambil balsam, ngurut-ngurut betis, mestinya gimana? Istri yang ngelihat, ayah capek, sini bunda pijitin. Ya. Tapi yang terjadi kan, nah gitu, tahu dong istri lagi capek ngurut sendiri. Ya. Jadi kembali bahwa materi ini jangan disalahgunakan, bukan untuk kemudian menjadi list ataupun deretan yang kemudian kita nuntut ke suami dan kita mengatakan, ayah tadi pagi bunda baru habis pengajian, temanya bagus, bagaimana menjadi ayah dan suami yang baik teh, 1, 2, 3, 4, 5, ayah meninggal ada satupun di sini. Bukan untuk itu ya. Jadi itu pesan saya ini sebelum saya masuk 1, 2, 3, 4-nya, agar jangan sampai ya disalahgunakan. Saguru sa ilmu ulah ganggu ya gitu ya. Ya. Baik. Oh, ini tadi 3 udah jadi 6 ini. Luar biasa. Cepet ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi kembali bahwa dan yang berikutnya adalah bahwa ketika saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya teh udah jadi suami dan jadi ayah yang ideal, tidak. Saya pribadi pun masih terus untuk kemudian berusaha untuk menyempurnakan diri untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Oke, kita masuk yang pertama. Bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik adalah yang pertama, suami dan ayah yang mengajarkan ilmu agama. Ya. Para ulama mengatakan, diantaranya Imam Ibnul Qayyim, tentang pentingnya belajar ilmu agama. Beliau mengatakan keperluan kita terhadap ilmu agama melebihi daripada keperluan kita makan dan minum. Kita makan dan minum sehari 3 kali, sarapan, makan tengah hari, dan makan malam. Tapi kebutuhan kita tentang ilmu agama, dari mulai kita buka mata kita, kita butuh bagaimana ilmu agama. Apa doa setelah kita buka mata kita? Apa yang kita baca ketika kita kemudian masuk ke kamar mandi? Kaki yang mana yang kita dahulukan? Terus ya. Jadi keperluan terhadap ilmu agama mah nggak ada istilahnya pagi, siang, sore. Seluruh dalam kehidupan kita perlu dengan ilmu agama. Karena itu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, karena ilmu agama ini menjadi bekal dan kendali kita. Nabi SAW mengatakan, mazibani, tidaklah 2 serigala dilepas di tengah kerumunan kambing. Bagaimana serigala itu ingin memangsa, tidaklah lebih bahaya daripada manusia yang tidak mengerti agama. Kalau serigala yang lapar dilepas di tengah kambing, dia makan hanya secukup bagaimana memenuhi perutnya. Betul nggak? Tapi kalau manusia nggak ada agamanya, jangankan cuma sekedar kambing, kandang kambingnya dibawa sama dia. Ya. Loba anu beukeun aspal, tahu karar itu. Ya. Dulu kawan kami itu ingin berangkat ke luar negeri, jadi ke Soekarno-Hatta. Kalau Bapak Ibu pernah ke bandara, itu sisi kanan kirinya banyak balong, ya, banyak tambak untuk budidaya bandeng. Waktu itu hujan deras. Akhirnya kemudian dari balong tersebut, dari tambak tersebut, kemudian ikan-ikan bandengnya kemudian meluap keluar. Yang menarik adalah kawan saya ini melihat bagaimana kucing berpesta pora. Cuma kalau namanya hewan, dia hanya makan secukup dia kenyang. Sisanya masih bergelimangat, ditinggalkan kalau udah kenyang. Tapi kalau manusia sudah serakah, jangankan cuma bandengnya, tapi balong-balongnya disikat. Betul gak? Ya. Ini kalau orang nggak ngerti agama. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau manusia tidak ngerti agama, mereka seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ya.
Makanya di sini suami dan ayah yang baik itu adalah yang mengajarkan agama. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu jangan sampai terkena dengan api neraka. Para ulama mengatakan makna dari pelihara atau jaga bukan kemudian kayak kita ngalangin jangan sampai kemudian ketabrak ataupun ketentuh daripada binatang. Bukan. Yang dimaksud ngejaga jangan sampai tersentuh adalah alimuhum ad-din, ajarkan agama. Karena dengan mengajarkan ilmu agama, maka istri dan anak kita jadi ngerti mana yang harus mereka tinggalkan, mana yang harus mereka lakukan. Maka yang pertama adalah suami dan juga ayah yang baik adalah yang mengajarkan ilmu agama. Caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah saya mengatakan bagaimana kita selaku suami memperbaiki diri. Yang ketika masih bujangan nakal, udahlah. Udah cukup, nakal mah cukup. Ya. Kita udah ngerasakan nakal teh capek, kudu susu lumputan. Ya. Mesti diam-diam biar nggak ketahuan orang. Capek nakal itu, maksiat itu capek. Di hati kita deg-degan, ya. Belum kalau ketahuan bukan cuma sekedar malu, bahkan bisa kemudian kita dipenjara, kita dipukuli orang. Lebih enak kita jadi orang baik. Udah cukup, ya. Apalagi ketika kita sudah menjadi seorang suami. Aduh, ini ada wanita yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Apalagi kemudian ketika sudah punya anak. Ya Allah, ya. Kalau sampai ini kemudian berlaku kepada anak kita, ya, maka sudah cukup, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya tertarik dengan penafsiran para ulama tentang doa-doa para nabi untuk meminta anak yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika para nabi minta anak yang soleh, maka yang menarik adalah bahwa mereka terlebih dahulu mensolehkan diri mereka. Mereka terlebih dahulu menjadi orang yang soleh. Karena kenapa? Karena kalau kita pengen punya anak yang baik, sedangkan kita masih lagi melakukan maksiat, waduh, ini susah. Walaupun kita doa, susah mau dikabulkan. Kenapa? Nggak serasi. Kita pengen anak yang soleh, tapi kitanya ternyata masih maksiat. Nggak nyambung, nggak serasi. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sudah nikah dan punya anak, terasa betul anak itu adalah peniru ulung. Anak itu apa? Peniru ulung. Dia akan nyontok daripada ibu dan bapaknya. Masih kecil, masih 2 tahun, masih megang dot, masih megang botol susu. Ketika dilihat bundanya sholat, dilihatin. Lama-lama diikuti. Betul nggak? Niru anak itu. Ya. Tapi kalau kemudian orang tuanya main TikTok, dia ikutin juga. Ya. Makanya kalau kemudian lagi temu gathering, lagi family gathering, kita lihat ada anak karyawan yang kemudian gaya TikTokan, mau jauh Bapak Ibu nage, mari gitu. Nggak jauh. Ya. Ari buah mah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Kalau lihat ada anak bunyi musik dikit kemudian joget, bapak nage tukang joget, ya. Sugan sok nyawer lamun dangdutan mah. Jadi nggak jauh. Ya. Gimana kita mau punya anak yang soleh kalau ibu bapaknya ternyata nggak soleh, nggak baik, nggak taat? Gimana kita pengen punya anak yang rajin sholat kalau ibu bapaknya nggak rajin sholat? Ya. Maka yang pertama, bapak ataupun suami yang baik adalah yang mengajarkan ilmu agama. Kalau kemudian dia bisa, dia belajar, terus diajarkan istrinya. Kalau tidak, bareng-bareng. Da abi mah gak pinter berkaitan dengan agama. Ya udah bareng-bareng. Ya. Ada pengajian, datang bareng. Usai pengajian, diskusi. Bunda,
Tadi itu ada berapa poin ya? 1, 2, tambahin dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana kemudian kalau kita merasa nggak mampu untuk memiliki ilmu agama, maka tadi saya katakan adalah bagaimana bareng-bareng ya. Bareng-bareng dengan istri, dengan anak belajar. Sekarang itu udah sangat banyak ya. Bagaimana tempat kita untuk belajar? Di masjid-masjid banyak ya. Ini Pak Ferdi kalau untuk sekitar sini beliau tahu hari ini ada pengajian di mana, hari itu ada pengajian di situ ya. Kalau di YouTube gimana? YouTube boleh juga, tapi bagusnya kemudian tanya kepada beberapa ustadz, beberapa kiai, YouTube mana yang perlu dibuka, dari ustadz mana yang perlu untuk didengarkan. Memang semuanya bagus ya, tapi jangan sampai kemudian ini sekarang zamannya informasi. Ada seorang pakar komunikasi dari Inggris, dia bilang begitu banyaknya informasi, mirip kayak kita buka mulut di tengah air, kalau ada blangwir, tahu pemadam kebakaran itu kan ketika dibuka for ya. Begitu juga dengan kita gelagapan ya. Kita buka YouTube, bagaimana itu banyak sekali ilmu dan lain sebagainya. Kemarin saya dapat video dari seorang jamaah dan minta disampaikan ke MUI karena ada seseorang yang mengaku ustadz tapi nafsirkan Al-Quran salah luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang pinter baca Quran dipanggilnya qori, itu laki-laki. Kalau perempuan dipanggilnya apa? Qari'ah. Jadi beliau menafsirkan surat Al-Qari'ah dengan perempuan yang baca Al-Quran. Dia nggak bisa bedakan antara ain dengan a. Orang yang pandai baca Quran qari dengan hamzah. Wanita yang pandai baca Quran qari'ah. Tapi kalau di ayat tersebut qari'ah, beda. Jadi nggak semuanya bisa didengerin ya. Jadi jamaah itu bilang, pakai mohon dilaporkan ke MUI, ini udah menyesatkan, nggak ada ilmunya. Dia nggak bisa ngebedain antara hamzah dengan ain. Bahasa Arab jangankan beda begitu, beda cara baca bisa beda artinya. Bertemu qobala, qobala. Tapi kalau Bapak Ibu bacanya qabbala, waduh parah urusannya. Qabbala artinya aku mencium. Nah, beda. Ya. Maunya kita ngomong saya berjumpa dengan dia, ana uqabiluha, saya bertemu dengan perempuan itu. Tapi karena kita kemudian ngomongnya salah, ana uqabiluha, saya mencium dia. Wah, kan berabe. Ya. Sebenarnya bukan bahasa Arab aja, bahasa Inggris juga demikian nih. Pak Ferdi mungkin lebih ahlinya. Ya, bantuan itu dalam bahasa Inggris aid ya. Tapi kalau kemudian memberikan banyak bantuan, nggak perlu pakai tambahin s. Ya, saya akan memberikan AIDS. Kaget orang begitu. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi kembali bahwa kalau suami bisa dia belajar agama terus ngajarkan ke istrinya, bagus. Kalau tidak, bareng-bareng dengan istri dan anaknya. Ayo, misalkan mohon maaf, ada yang masih belum pandai baca Al-Quran, bareng dengan istrinya. Ya. Mulai dari Iqra satu lagi, a i a u ya. Ba bi bu ba nggak apa-apa, terus ya. Belajar bareng. Ya, sholat sugan, mungkin kita sudah sering sholat tapi belajar lagi, mungkin ilmu agama yang lain. Jadi yang pertama adalah suami dan ayah yang baik adalah bagaimana yang mengajarkan agama. Yang kedua, suami dan ayah yang baik adalah yang mengajak keluarga untuk rajin beribadah ya. Bukan hanya kehidupan materi, tapi bagaimana ngajak ibadah ya. Tadi bagaimana ngajak sholat, paling tidak yang wajib ya. Yang wajib ini kalau saya kira kerja di sini nih udah yang namanya sholat mah jangan sampai kemudian ditinggalkan sengaja. Ini yang paling minimum ya. Standar paling minimum dari seorang muslim itu adalah ibadah wajibnya, sholat, puasa. Kalau ini saja kemudian tidak dilakukan, maka nggak memenuhi syarat daripada minimal seorang muslim ya. Maka kita ajak istri kita sholat, kita lagi libur ya. Ayo adik-adik kita sholat ya.
Nah, sambil kita ngajak teh kita nyontohan sholat bareng ya. Atau ajak anak kita ke masjid. Enak ya. Luar biasa ya. Bagaimana kita rasakan adanya keindahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Yang dimaksud bukan sholat saja, tapi yang lainnya. Puasa. Kalau kemudian nanti Ramadan bayar zakat fitrah ya. Jadi kembali bahwa ngajak keluarga untuk rajin beribadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa Allah merahmati seorang suami, dia bangun malam terus dibangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, maka kemudian dioleskan dan dipercikkan dengan air. Dioleskan, bahasa hadisnya rosya, dioleskan atau dipercikkan, bukan disebor. Kalau disebor nggak jadi sholat malam, berantem yang ada. Dan Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang dia bangun malam terus dibangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, dipercikkan air ke wajahnya ya. Kenapa Nabi sebutkan Allah merahmati suami, Allah merahmati istri? Karena semangat antara suami dengan istri kadang tempo-tempo bergantian. Kadang satu hari suami yang semangat, ayo mah kita sholat malam. Tapi kadang juga istri yang lebih semangat, betul nggak? Ya. Kadang suami lagi semangat sedekah, mah kita nyumbang yuk. Istrinya yang rada kurang, jangan segitu ya, besar banget. Ini anak-anak mau liburan nih, gitu ya. Tapi kadang istri yang lebih semangat, udah ya kita kirim bantuan nih, ya, buat saudara kita di Palestina. Jangan besar-besar dong, nggak apa-apa, kesian mereka, kan begitu. Kadang suami yang semangat, kadang istri yang semangat. Maka Nabi SAW menjelaskan ini bergantian. Jadi yang kedua, ngajak keluarga rajin beribadah. Apa saja ya. Ajak sholat malam. Dihidupkan suasana rumah itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan sampai kemudian rumah kita, kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian ini seperti kuburan ya. Kuburan itu apa? Tempat yang angker, serem, orang gak nyaman ya. Rumahnya besar, rumahnya bagus, ada banyak orang cekakak cekikik, tapi kok kenapa dikatakan sebagai kuburan? La tuqra'u fiha suratul Baqarah, karena nggak pernah diperdengarkan surat Al-Baqarah. Coba ya, kita ngaji dengan istri, dengan anak. Kalau enggak, ya kadang kita setel MP3 ya. Kita setel bagaimana YouTube, Al-Quran. Tapi jangan MP3-nya doangan, kitanya nggak pernah ngaji. Ntar di surga yang masuk surga MP3 kita, bukan kita. Aduh, itu MP3 si Fulan itu teh. Pasti lah MP3-nya we hungkul. Ya. Dianya malah lagi celup sama Allah di neraka teh meni. Ya. Jadi kembali bahwa jangan biarkan rumah kita menjadi kuburan. Sepi, ya, angker, banyak setan, banyak jin dan lain sebagainya, karena nggak pernah diperdengarkan surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Jadi yang kedua, ngajak keluarga untuk rajin ibadah ya. Yang ketiga, bagaimana suami dan ayah yang baik adalah bertanggung jawab mencari nafkah, memberi nafkah. Bertanggung jawab memberi nafkah ya. Ini banyakkan suami, mohon maaf, jangan sampai kemudian kita ini royal sama teman di kantor tapi pelit sama istri di rumah ya. Ada yang mohon maaf kalau di kantor tuh, wah, ntar siang mau makan apa? Udahlah biar saya yang bayarin. Wah ya. Tapi di rumah kayak orang India merege hese, wah ya. Cap jahe ya. Bagaimana pelit? Enggak begitu. Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Istri sudah pindah tanggung jawabnya ke dalam tanggung jawab kita.
ayah ibunya sudah selesai kewajibannya. Ketika seorang suami pelit kepada istrinya, kesian. Ya. Mohon maaf, ketika acara keluarga baru dilihat, ya Allah, gening, sepatu yang paling jelek teh sepatu istri saya. Ya. Coba, ya, kesian. Ya. Kita lihat bajunya, ya, bagaimana kusam. Bukan kemudian mengajarkan kepada istri kita untuk kemudian menjadi konsumerisme, banyak belanja, bukan. Tapi bagaimana kita berikan kepada mereka nafkah yang sesuai. Nafkah ini bukan cuma sekedar makan, tapi juga pakaian, tempat tinggal yang layak. Ukurannya, kata Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Muawiyah, an tut'imaha idza ta'imta. Kau beri makan pada istrimu sebagaimana engkau makan. Kita mau makannya enak, giliran istri mah gitu aja. Jangan, samakan. Wa taksuha idza tasait, dan engkau berpakaian sebagaimana kemudian, dan memberi pakaian sebagaimana engkau ingin berpakaian. Kalau suami pengen yang keren-keren, yang branded, giliran istri mah aduh ya, yang di Tenabang gamis 100.000 dua ya. Ya, yang kalau habis dicuci kemudian panjangnya beda kanan dan kiri gitu ya. Karena udah habis dicuci diperes ternyata waduh ini gantung pas dipakai. Nah, jangan yang begitulah. Giliran suami pengennya yang kemudian branded ya. Itu aja ukurannya kata Nabi SAW. Kasih makan sebagaimana kamu makan. Kemudian bagaimana kau beri pakaian sebagaimana kau ingin memberi pakaian. Yang selanjutnya adalah wala tadribil wajha, jangan memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan ngejelek-jelekan istri. Begini juga ada bagaimana didikan orang tuanya. Itu nanti ada terakhir. Jadi yang ketiga adalah bertanggung jawab, kasih nafkah. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah yang perlu diberikan kepada istri. Ya. Ada pendapat yang mengatakan yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan istri. Istri perlunya berapa, itu diminta kepada suami. Tapi ada pandangan yang kedua, ya nggak begitu. Pandangan yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan suami. Istri perlunya 5 juta, atau gaji cuma 3 juta, kumaha. Nah, ya. Ya. Nah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertengahan. Ya, disesuaikan. Kalau gaji suami itu lebih dari kebutuhan, ya dipantesin lah. Kalau gajinya ternyata 10 juta, kebutuhan 3 juta, ya jangan ngepas banget. Ya. Coba kemudian dilebihkan, sehingga kemudian istri juga ada kayak semacam uang teknis, misalnya pengajian. Tiba-tiba di pengajian teh, Bapak Ibu, kita kedatangan syekh dari Palestina. Ya. Ini saatnya kita nyumbang. Ditelepon suaminya, aduh suaminya nggak ngangkat-ngangkat. Duit belanja teh nggak cukup sampai hari ini. Lebihan atau dikit. Jadi ketika istri mau infak teh jadi kemudian lebih longgar. Ya. Kalau kemudian memiliki kelapangan harta. Tapi kalau kemudian ternyata kemampuannya segitu, ya wanitanya yang harus kemudian memahami. Ya. Jadi bagaimana bertanggung jawab. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu kiswatuhunna ya, bil ma'ruf, dan kewajiban bagi seorang suami memberi makan dan pakaian dengan ma'ruf, dengan baik. Kasih makan teh yang pantas, kasih makan teh yang bergizi. Mohon maaf, banyak yang kemudian tergoda dengan istri orang. Itu cakep ya istrinya dia ya. Itu lihat umur segitu juga masih muda. Itu karena rawatan yang baik dari suaminya. Kalau pengen istri kayak begitu, rawat juga. Kalau ibu-ibu bisa ngomong pengen istri cakep, ngasih belanja cuma segitu, paling cukup buat beli tepung ya Bu ya. Bukan buat beli bedak bapak-bapak ya. Akhirnya cakep enggak, crispy iya. Nah nggak cukup atau buat beli bedak. Jadi ketika ngelihat istri orang, ya, meni glowing, ya, meni cangkep, bagaimana kemudian dengan gamisnya ini kok cocok, itu teh dimodalan ku suaminya.
Karena suaminya itu pinter ngurus. Kalau kemudian lihat istri kita, aduh pakaiannya begitu, ya urus. Ya. Saya sekeluarga berlima, laki-laki semua. Ibu saya tuh terus waktu itu masih bujangan bilang, ini kamu pengen istrinya pada pinter masak? Pengen, waktu kan senang, betul nggak? Apa pesan istri saya? Bukan disuruh kursus Bapak Ibu, bukan disuruh belajar menu, bukan. Cari duit yang banyak katanya. Karena kenapa? Biar bisa masak enak kan perlu praktek. Prakteknya gimana? Udah nggak menghayal, perlu bahan, betul nggak Ibu? Pengen misalnya bikin bakso yang enak, ya beli. Praktek begini ternyata kurang, coba lagi. Nah itu kan kudu dimodalan. Ya. Kalau kemudian istri pengen pinter, pengen cantik, pengen pinter masak, kemudian kita nggak mau, kita pelit memberikan sesuatu kepada istri, ya apa yang terjadi? Ya. Jadi kembali bahwa berkaitan ini wajib memberikan makan dan pakaian kepada istri yang pantas, ya, yang pantas. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ada sahabat wanita yang bernama Hindun. Dia cerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, suamiku itu bagaikan orang yang mengepal tangannya. Ini bahasa kiasan bahwa suaminya itu pelit sekali. Ya. Sampai aku dan anakku ini tidak bisa melakukan karena kurangnya biaya yang dia berikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki wa la tadghaw. Boleh kamu ambil harta suamimu tanpa dia tahu, tapi secukup untuk dirimu dan anakmu, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi saking pelitnya sampai istrinya itu makan susah, berpakaian susah. Ada anak yang mohon maaf nggak bisa ikut ujian, ada anak yang nggak bisa terima rapot, dah 2 bulan nggak bayaran, tapi suaminya di kantor, waduh. Ya. Maka kata Nabi, kayak begitu boleh uang suami diambil tanpa sepengetahuan suami, tapi secukupnya saja. Kalau memang sudah keterlaluan. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jadi kembali bahwa yang ketiga jadi suami dan ayah yang baik adalah bertanggung jawab, kasih nafkah, baik itu makan, tempat tinggal, pakaian. Yang keempat, Bapak Ibu Allah SWT rahmati adalah ya, meluangkan waktu untuk istri dan anak. Ya. Ada waktu untuk istri dan anak. Saya pernah ngobrol dengan seorang psikolog, beliau mengatakan bahwa rumah tangga 90% isinya ngobrol. Rumah tangga 90% isinya ngobrol. Dari mulai hal yang remeh-temeh sampai masalah yang strategis. Contoh masalah yang strategis, anak mau sekolah di mana ya Bun? Oh di anu, wah tapi begini. Nah itu kan, itu yang wah ya. Atau masalah yang remeh, ya. Masak apa sih? Nah, yang masalah-masalah begitu, itu kebanyakannya adalah ngobrol dalam rumah tangga. Nah sekarang, kalau ada di antara kita yang sudah berkeluarga, tapi kalau ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, bawaannya sebentar-sebentar nyerem. Jika sepen up, nyerem. Kalau kata orang Sunda, Pak Ferry, oh si eta mah sepen up, nyerem wae gitu. Ya. Kalau ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, baru sebentar kemudian, ya. Nah, terus ini rumah tangga apa? Ya. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, coba luangkan waktu untuk ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak. Ya. Mohon maaf saya sampaikan di sini, Indonesia menjadi negara termiskin ketiga. Termiskinnya apa? Peran ayah kepada anak. Kalau istilah kerennya adalah the fatherless country, negeri yang paling minim peran ayah ketiga di dunia. Ya. Ini masih alhamdulillah, tadi saya katakan kerja masih ada pengajian, kerja nggak jauh tempatnya kan, ya. Tapi banyak di antara sahabat-sahabat kita yang dari Bekasi, dari Bogor kerjanya ke Jakarta. Ya. Makanya sering ada ungkapan, banyak sekarang ini rumah tangga, seorang ayah berangkat kerja, anak masih tidur. Ayah pulang kerja, anak sudah tidur.
Ya. Jadi kapan ngobrolnya? Ya. Kan ada ya. Sabtu Minggu ada liburnya. Sabtu Minggu teh sama teman-temannya yang satu hobi, yang hobi burung Sabtu Minggu udah ngangkat murai, gantang di itu, udah tinggal begini, Allahu Akbar, istri sama anak ditinggalin ya. Yang resep karena batu akik gosok kalau ya. Sambil kemudian di center tembus bacan. Ini pancawarna Garut ini teh. Ya. Anak dibiarkan, istri nggak diajak ngobrol. Ya. Sampai ada seorang karikatur yang ngegambarkan seorang anak lagi duduk di sofa, kanan kirinya itu ibunya. Tapi si anak wajahnya sedih, kelihatan sepi. Kenapa? Di sampingnya ibunya lagi selfie. Dan bingung saya kalau ibu-ibu selfie teh lidahnya suka dikeluarin. Nangi calan letah online gitu dah. Emangnya jualan lidah online, bingung itu kalau selfie kenapa lidahnya harus kemudian ini. Dan kalau foto itu harus miring satu kakinya tuh bapak-bapak. Bingung gitu ya. Kenapa itu saya juga bingung ya. Biar kelihatan mungkin semampai. Ya, tahu semampai? Semeter tak sampai. Ya. Kalau bapak-bapak nggak ada gaya. Paling tangan dimasukin ke saku ya bu. Suruh gaya bebas paling begini doang. Ya, kadang anak saya protes, Abi gaya bebas. Gimana lagi, bingung kita bapak-bapak. Jadi si anak dalam keadaan kelihatan sepi, sedih. Ibunya lagi sibuk selfie. Yang sebelah kiri bapaknya lagi sibuk main game. Maka di situ ada satu kalimat bahwa ya, kita sering menangis melihat anak yatim. Kesian melihat anak yatim. Tapi mestinya kita menangisi anak kita ketika kemudian kita sibuk dan istri kita sibuk tidak perhatian pada anak kita. Mereka sebenarnya mirip dengan anak yatim. Bapaknya ada tapi nggak perhatian. Ibunya ada tapi nggak perhatian. Saya ada yayasan yatim. Kadang kita haru melihat anak yatim. Tapi kalau kita nggak punya banyak waktu buat anak, nggak punya banyak waktu buat istri kita, sebenarnya anak kita mirip juga dengan anak yatim. Ya. Maka di sini meluangkan waktu bersama keluarga. Di sini saya mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa ngedengerin curhat daripada istrinya. Aisyah cerita, dia baru saja kedatangan 10 sahabat perempuan. Bapak Ibu bisa bayangkan 10 sahabat perempuan datang kepada Aisyah istri Nabi dan curhat tentang rumah tangganya. Kalau yang udah namanya curhat, lamanya luar biasa. Ya, luar biasa. Nabi ngedengerin apa yang diceritakan oleh Aisyah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuan atau istri bapak itu yang normal sehari itu keluar 350.000 kata. Jadi kalau ada istri yang kemudian katanya cerewet bawel, alhamdulillah itu sehat. Kalau kemudian dipendem, itu yang kita ngeri ya. Karena seorang wanita kalau dia masih cinta dia akan negur, akan kelihatan kesel. Tapi kalau kemudian cintanya sudah tidak ada, ibarat kata orang Sunda, baal, dia akan diam, tidak peduli. Kumaha dinya weh. Betul nggak ibu-ibu? Ya. Ya. Mas atau mas itu siapa? Kok WA-nya sayang-sayang? Itu berarti dia masih sayang sama kita. Tapi kalau kemudian udah terserah, ya, kumaha dinya, dan bapak nu ngerti kumaha Gusti Allah pasti akan, kalau udah begitu udah berarti sudah tidak ini lagi. Ya. Jadi kembali bahwa bapak luangkan waktu bersama keluarga, ya, untuk kemudian ngobrol, ya, luangkan waktu dengan anak. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada Bunda Eli Risman. Nanti kalau bapak-bapak setelah acara ini sekedar searching, saya suka dengan pandangan beliau jauh sebelum ngetopnya Dr. Aisyah Dahlan. Bunda Eli Risman melakukan riset dan beliau mendapatkan bahwa waktu ayah kepada anak berpengaruh kepada anak. Artinya ketika seorang ayah
sedikit meluangkan waktu dengan anaknya itu berpengaruh kepada kenakalan anak. Ketika ayah dikit waktunya untuk anak laki-laki, ini berdasarkan penilaian beliau, yang pertama, maka anak tersebut akan menurun prestasinya. Dia akan kehilangan rasa percaya dirinya. Yang kedua, anak laki-lakinya kalau jarang diajak ngobrol sama orang tuanya, biasanya punya kecenderungan join a gang, akan ikut-ikutan dalam geng-geng yang tidak baik. Ya. Yang ketiga, keempat ini lebih parah, misalkan narkoba dan lain sebagainya. Kalau anak perempuan tidak banyak waktu bersama dengan ayahnya, kata Bunda Eli Risman, maka dampak negatifnya diantaranya yang pertama adalah dia kehilangan dan rindu figur seorang ayah. Makanya dia biasanya akan cinta dan suka kepada laki-laki yang jauh lebih berumur daripada dirinya. Ya. Dia SMA tapi kok kagumnya sama om, karena dia hilang, ya. Dia rindu bagaimana figur yang kemudian bisa menyayangi dan menghargai dia. Ya. Yang kedua, dampak negatifnya adalah biasanya akan mudah untuk pindah-pindah kerja karena nggak ajak, nggak mantep. Ya. Cepat bosan. Ya. Waliyazubillah, ketiga keempatnya adalah, mohon maaf, terlibat porno aksi, pornografi, hamil sebelum nikah dan lain sebagainya. Ini dampak negatif ketika seorang ayah minim, ya, untuk ngobrol dengan anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya. Tapi bukan cuma sekedar ngobrol. Ngobrol yang kemudian ada memasukkan semangat. Ketika ngobrol ayah, kan sekarang lagi musim UAS ya, PTS, PAS ya. Bagaimana ujian akhir semester anak kita pulang ya. Kemudian ketemu sama kita, ayah tadi itu kita semangatin. Susah tadi nak, iya, nggak apa-apa, udah habis ini berarti tinggal doa. Ya. Jadi ada yang kita masukkan kepada anak kita. Bagaimana kita ajarkan dia untuk doa, kita ajarkan dia untuk sabar, kita ajarkan dia untuk optimis. Ya. Kita ajarkan anak kita untuk mau bagaimana bekerja keras. Ini kan kita generasi-generasi yang beda dengan anak kita. Anak kita itu namanya generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi-generasi yang, mohon maaf, biasanya nggak mau capek dengan proses, nggak mau kerja keras. Lihat orang sukses, seneng, pengen sukses, tapi prosesnya generasi Z itu nggak mau seperti itu. Makanya sering disindir sebagai generasi rebahan, kaum rebahan, rebah weh gitu. Ngelihat podcast, ngelihat ini, itu generasi rebahan disebutnya mereka. Ya. Kalau dulu ketika kita ditanya, apa cita-citanya? Jadi dokter, betul nggak? Apa cita-citanya? Jadi guru. Anak sekarang, apa cita-citanya? YouTuber. Aduh, karena kenapa? Cuma aksi tengil-tengil dikit, ratingnya gede, dapat duit, begitu katanya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kembali saya katakan adalah bahwa, ya, apalagi anak kita generasi Z, ya. Kalau generasi Z ini, maka harus kemudian kita kuatkan semangatnya. Ya. Jadi kembali ngobrolnya itu ngobrol yang bermanfaat. Ya. Ngajak, optimis dia, bagaimana belajar, bagaimana semangat, bagaimana kemudian ini dan itu. Pokoknya setiap kali kita ketemu dengan anak, ada nilai yang mau kita sampaikan kepada anak kita, ya. Jadi meluangkan waktu, ya. Begitu juga dengan istri, ngobrol, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara masalah suami dengan istri itu adalah masalah komunikasi. Banyak orang-orang yang soleh, banyak orang-orang yang rajin ke masjid, tiba-tiba kok ternyata cerai atau pisah karena biasanya masalah komunikasi. Ya. Mohon maaf, kalau kita cari di internet, kita laki-laki, cara berpikirnya itu cara berpikir otak laki-laki kayak bor dalam. Tapi kalau perempuan, cara berpikir kerja otaknya itu kayak bor keluar. Artinya apa? Kaum wanita, kalau ada masalah, itu biasanya nggak mau dipendam sendirian.
pengennya cerita ya. Di pengajian ustadz belum datang, ngobrol, jam tahu nggak di sini udah nggak ngelayanin, tahu nggak bu, ke depan ngobrol begitu ya. Begitu juga di kantor, pengajian belum mulai, ngobrol ke kiri. Ya. Bahkan suami datang ke kantor pagi-pagi, temennya langsung bilang, mas sampai ntar lebaran pulang kampung. Kata siapa? Itu status Facebook istri sampean. Dia udah update status. Padahal malam baru nanya doang. Mas, kita kayaknya tahun kemarin kan gak pulang kampung. Tahun depan gimana? Pulang ya? Suami cuma ngajak, ya udah deh, gitu doang. Padahal kan masih ngitung duitnya berapa kan gitu. Istri gak taunya pagi udah update status. Selamat datang ke kampung. Udah lebay luar biasa. Udah, gitu. Padahal suami baru, ya udah deh gitu, sambil mikirin nanti pulang kampung nih gimana ya. Kalau ada bonus dari Pak Perdi kan begitu ya. Aneh sekarang ini istri nggak taunya pagi udah ada status begitu ya. Dicari gambar kampung halamannya begitu hijau begitu. Luar biasa ya, masih belum ya. Jadi bapak-bapak kalau yang istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu bapak-bapak harus tahu. Dari pagi sampai sore istri bapak-bapak itu udah ngarang cerita. Dia mau cerita anaknya tadi ketika dianterin ke TK. Dia mau cerita gimana anaknya tadi dibawain bekal. Panjang bener. Bapak-bapak ngerasain. Kalau kemudian istri itu lagi cerita, kadang kita nebak nih ujungnya apa nih? Ujungnya apa nih? Dia cerita tadi dijemput. Yang jemputnya begini. Sekolahan gini. Ujungnya ternyata bekal yang dibawain habis gitu doang. Ya Allah, Umi ceritanya ke sono kemari. Ya. Tapi kalau kemudian kita bilang, apa sih? Itu biasanya nggak mau tuh. Ya. Nah, jadi ketika bapak-bapak pulang kerja, istri itu udah mau cerita begitu banyaknya. Ya. Nah, tidak sedikit di antara suami ketika parkir motor tahu-tahu dapat WA. Ya. Ditanya sama Pak Ferdi, mas ini yang tugas ini kerjaan ini udah selesai belum? Kok saya lihat belum ada? Nah, ketika kemudian ada sedikit masalah di kantor, laki-laki walaupun biasanya seneng ngobrol, maka cara kerjanya tadi kayak bor ke dalam. Ketika ada masalah dia akan cenderung diem dengan analisa. Tadi tuh udah dikerjain, di siapa ya? Pas dibuka pintu istri udah mau cerita. Mas tahu nggak? Udah siap begitu. Ya. Suami lagi nggak mau banyak ngobrol dulu. Cuma apa sih mah? Duit belanja kurang apa? Begitu ya. Ketika dikitin istri ciut. Mas, kan kata dokter Agus juga kalau istri mau curhat dengerin dulu. Ya udah. Semangat lagi Pak istri kita ya. Cerita tuh. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba istri kita ngedenger. Ditinggal tidur. Ditinggal tidur sama suaminya. Ya. Ini yang kadang nggak nyambung. Ya. Suaminya bukan pendiam, cuma dia lagi ada yang dia pikirin nih. Ya. Maka laki-laki itu walaupun biasanya ramah, ekstrovert kalau istilah psikolognya, tapi ketika ada masalah dia akan cenderung diam dulu. Ya. Tapi kalau perempuan kalau ada masalah justru kemudian pengennya berbagi. Nah ini yang kadang suka nggak kena nih, nggak nyambung. Ya. Apalagi kalau kemudian yang kerja, sudah menikah, ya. Sering saya ditanya, Ustadz, kenapa ya kalau curhat sama teman kantor kok seringnya lebih nyambung daripada suami? Saya mengatakan itu setan, Mbak, setan. Ya. Kerasanya memang kayaknya begitu. Karena kenapa? Kan suami juga pulang kerja, capek. Ya. Yang istri juga pulang kerja, capek. Jadi sama-sama capek, kita mau curhat. Suami dalam keadaannya males. Ya. Tapi kemudian setelah tidur, mandi, pakai pakaian yang baru diambil dari lemari, wangi, ketemu teman kantor, ya kelihatannya nyambung. Tapi ini yang kemudian menjadikan kadang menjadi masalah dalam rumah tangga. Ya. Apalagi kalau curhatnya udah di media sosial, status Facebook, lagi bete sama suami. Aduh, jangan. Ya. Banyak yang memancing di air yang keruh. Ya. Kayaknya suntuk banget tuh makan siang. Bareng yuk ke sono tuh. Ya. Ada Mang Ade sebelah situ enak. Wah. Ya. Ketika cerita nangis udah ambilin tisu di lap.
Suaminya belum pernah kayak begitu, ya lebay yang kayak begini. Setan itu yang begitu, setan yang begitu. Setan yang begitu. Mau neangan setan itu dulu. Jangan nyari setan yang nggak kelihatan, ya, yang kelihatan aja. Ya. Ini masalah komunikasi. Ya. Atau masalah komunikasi yang berikutnya adalah suka membandingkan. Orang kalau dibandingkan itu nggak ada yang suka. Perempuan, laki-laki nggak ada yang suka dibandingkan. Misalnya gini bapak-bapak, bapak-bapak dirundang ke rumah Pak Ferdi misalnya, atau ke rumah inilah karyawan yang lain. Ya. Mas, Sabtu ke rumah saya yuk. Ya. Ternyata teman kita ini masak apa yang bapak ibu suka masakan? Hah? Jengkol misalnya, ya, disemur misalnya, ya, semur jengkol. Kita makan sampai nambah, ya. Pas pulang kita bilang sama istri kita, mah, bikin semur jengkol kayak gitu dong. Enak gak ibu-ibu digituin? Nggak enak lah. Ya. Kalau awal bulan baru dapat gaji, kalau baru ikut pengajian imannya lagi tinggi, kalau kemudian habis hujan adem, mungkin jawabannya, ya aku kan cuma bisa masak sop mas, wah begitu. Tapi kalau tengah bulan gaji udah habis, kagak hujan-hujan panas, ya. Udah lama nggak ikut pengajian, kira-kira jawabannya gimana? Hah? Kira-kira jawabannya, kenapa dulu nggak kawin sama dia? Kan ribet jadinya. Kawin aja sama dia, enak tuh semur jengkolnya, kan begitu jadinya. Orang dibandingkan nggak ada yang suka, termasuk ibu-ibu ketika ngebandingkan suaminya. Ya. Mas, itu kalau hari Ahad, hari Minggu, kan di masjid ada pengajian. Rajin dong datang ke masjid. Sampai situ suami, oh iya ya, daripada saya liburan cuma di rumah. Tapi kemudian istrinya nyeletuk di kalimat terakhir, kayak Pak Fulan, ya dibandingin sama orang lain. Muncul egonya, makin kagak ke masjid. Gue dibandingin sama dia kan. Kagak mau. Mendingan pergi ke jalan Cagak tuh. Ya, ganteng gitu kan. Baik, yang terakhir, waktu saya udah mau habis nih. Bagaimana bergaul dengan anak dan istri dengan baik. Ya, bergaul dengan anak dan istri dengan baik. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, saya, Pak Ferdi, kita itu punya waktu dengan istri dan anak itu nggak banyak. Maka jadikanlah pertemuan dengan istri dan anak ini berkualitas. Dan bukan hanya dengan materi, bukan kemudian oh kita traktir makan dulu, tidak. Tapi bagaimana ketika ketemu, yang pertama hindari untuk marah. Ya. Saya ada quote tapi belum saya keluarkan. Ya. Banyak para suami yang sibuk katanya mencari uang untuk anaknya. Tapi ketika ketemu dengan anaknya marah-marah terus. Ya. Dia lupa bahwa sebenarnya ada rasa sepi di hati sang anak. Itu yang sekarang ngetren dengan istilah adalah hutang pengasuhan. Kita punya hutang kepada anak kita, yang mestinya kemudian kita bayar hutang itu kepada mereka. Kita udah sibuk, ketika ketemu mungkin karena capek, kita nggak sabar. Ya. Coba, anak yang tadinya rindu, lama-kelamaan akan kemudian bercampur antara rindu dengan takut kalau ketemu ayahnya. Akhirnya kemudian jaga jarak. Ya. Bukan dia nggak rindu, cuma aduh, bukan sekali dua kali. Tadinya udah diharapin kapan sih ayah pulang bunda, nanti kerjakan sampai jam 5 paling macet. Tapi ternyata pas ketika pulang wajahnya nggak ngenakin, nadanya marah-marah. Anak akhirnya kemudian lama-kelamaan merasa tidak nyaman. Jangan salahkan kalau kemudian anak jadi jauh dari ayahnya. Ya. Maka pergaulilah dengan baik. Ya. Bagaimana kita dengan istri kita? Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, jika seorang suami tidak menyukai akhlak seorang istri, maka hendaklah dia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Tidak ada manusia yang sempurna. Fudail bin Iyad mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman atau pasangan tanpa cacat, dia akan kekal dalam sendirian.
kita berteman, pasti teman kita juga ada kekurangannya. Ada yang orangnya wah ringan tangan, ngebantu dan lain sebagainya. Tapi ya Allah, kalau yang namanya janji waktu, mulur waktunya, nggak tepat waktu. Ada yang tepat waktu, rajin sholat, tapi pelit bayaran kalau jajan. Ya. Tiap orang tuh ada kurangnya. Kalau kemudian nyari yang sempurna, ya akhirnya kita akan sendirian, nggak punya teman. Ya. Coba misalkan Pak Ferdi temannya orang-orang masjid, pasti ada kurangnya. Ini orangnya murah dengan harta, tapi nggak disiplin dengan waktu. Ada yang disiplin dengan waktu, tapi begini. Ada saja. Makanya saya katakan, Bapak Ibu kalau hari Jumat, kita kan baca surat Al-Kahfi. Salah satu ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabarlah kalian dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ini orang pagi sampai petang doa kepada Allah. Soleh nggak? Soleh ya. Baik sekali orang ini. Tapi Allah minta di awal adalah wasbir, bersabarlah. Karena orang soleh pun pasti ada kekurangannya. Ya. Apalagi istri kita, apalagi anak kita. Cari apa yang bikin kita kemudian senang. Ya. Kekurangannya, ingat kita juga punya kekurangan. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, saya kira waktu juga yang memisahkan kita. Pas jam 9, jadi kembali bahwa ini jadi suami, jadi ayah, nggak ada sekolahannya. Makanya tema ini diangkat oleh Pak Ferdi untuk menjadi bekal kita. Dan yang kedua, ini bukan berarti kemudian menjadikan para istri, para kaum wanita kemudian menjadi kayak semacam surat tagihan ke suaminya. Mas, ini ada 5 nih. Mas yang pertama, nafkah kurang nih. Jadi bukan buat begitu. Ya. Tapi untuk kemudian menjadi bekal kita semua nih. Ya. Dan tadi saya mengatakan bahwa ketika kemudian kita melakukan hal ini, insya Allah kita akan menjadi ayah, kita akan menjadi suami yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi quotes-nya tadi apa nih? Tidak ada manusia yang sempurna, tapi dengan bersabar kita mempunyai peluang untuk bisa menjadi lebih baik, saling menutupin ya, saling mensupport, saling memperbaikin. Masya Allah. Ditutup doa aja Ustaz. Baik. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, mari kita sama-sama istighfar pada Allah. Mungkin dalam perjalanan pengajian ini ada kata-kata yang tidak kita ridhoi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana salihin. Allahumma ihfazhum min kulli su'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma 'alaika bil yahudi wa man awanahum. Allahumma zalzilil arda tahta aqdamihim. Allahumma mazziq sufufahum. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma ashghilil zalimina bil zalimin waj'alna min bainihim salimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, aduh panjangan. Mantap. Tadi ada yang belum selesai ngomong. Oh iya. Tiga itu kan juga kenal Ustaz Fadil. Ya. Saya mau ngajak. Oh boleh. Perempuan sama